Surah Al-Baqarah, ayat 118. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengucapkan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya, kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami, kepada kaum yang mau meyakini. Ayat ini adalah lanjutan dari ucapan sesat dan bodoh, yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Kalau sebelumnya mereka menduga Allah memiliki anak, di sini mereka, yakni Bani Israel dan kaum musyrik Mekah, mempertanyakan sebab, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara langsung dengan mereka. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa kami tidak mendengar suara Allah? Mengapa Allah tidak berdialog dan berbicara langsung dengan kami, dalam menyampaikan perintah dan tuntunannya? Mengapa harus melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau paling tidak, datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Mereka menuntut bukti yang bersifat indrawi, yang dapat mereka lihat, raba, atau dengar. Itu permintaan mereka untuk dapat percaya. Sebelum menjawab, Allah terlebih dahulu menghibur nabinya dengan berfirman, demikian pula orang-orang yang sebelum mereka, antara lain leluhur Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada yang telah mengucapkan seperti ucapan mereka itu kepada nabi-nabi sebelummu, wahai Muhammad. Leluhur orang Yahudi yang mengajukan permintaan di atas, pernah juga meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, agar diperlihatkan Tuhan kepada mereka. Mereka berkata, kami tidak akan percaya kalau kami tidak melihat Allah secara terang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 55. Persamaan ucapan dan keinginan itu, menurut lanjutan ayat yang dibahas ini, karena hati mereka serupa dalam kesesatan dan sikap kepala batu. Mengapa Allah tidak memberi bukti-bukti yang bersifat indrawi? Di tempat lain, Allah menjelaskan bahwa, sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami, untuk mengirimkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami yang bersifat indrawi, melainkan karena tanda-tanda itu telah kami paparkan, tetapi didustakan oleh orang-orang dahulu, yang sifat mereka sama dengan yang meminta kepadamu sekarang. Sebagai contoh, kami telah berikan kepada Samud, unta yang kami ciptakan dari batu, yang mengeluarkan susu yang dapat mereka minum sebagai mukjizat indrawi yang sangat jelas. Tetapi mereka lalu menganiaya unta betina itu, dan mereka tetap tidak beriman. Kalau sekarang kami penuhi permintaan mereka, hasilnya akan sama saja, mereka pun tidak akan beriman. Silahkan baca Quran Surah Al-Isra, ayat 59. Ayat 118 ini ditutup dengan menyatakan bahwa, sesungguhnya, kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang mau meyakini. Yakni, sebenarnya aneka bukti rasional telah Allah kemukakan, baik dalam kitab suci yang terbaca, maupun kitab alam, yang terhampar. Bukti-bukti telah Allah jelaskan dengan bahasa dan caranya, juga dengan bahasa Rasul, serta para ulama, dan cendekiawan. Itu makna kata, kami, pada ayat di atas. Bahkan, tantangan kepada yang ragu, untuk membuat semacam Al-Quran, walau satu surat pun telah pula dipaparkan, tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Sebenarnya, kalau mereka mau memperhatikan tanda-tanda yang disajikan Allah itu, atau yang dijelaskan oleh Rasul dan para cerdik pandai atau ulama, bukan saja mereka akan percaya, tetapi mereka akan yakin, yakni hati mereka akan sangat mantap menerimanya. Tidak akan ada sedikit pun keraguan yang menyentuhnya. Orang yang yakin, tidak akan bergeming dengan alasan apapun yang dikemukakan untuk mengurangi keyakinannya, dan tidak perlu pula ia meninjau ulang keyakinan itu. Ayat ini, sekaligus merupakan penjelasan yang membuktikan bahwa, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul pilihan Allah. Untuk mempertegas makna ayat tersebut, sambil menunjukkan bahwa mereka tidak wajar untuk diajak berdiskusi, karena mereka melecehkan aneka bukti dan argumentasi. Ayat 119. Sesungguhnya, kami telah mengutusmu dengan hak, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Anda lihat, ayat ini tidak ditujukan atau berbicara tentang mereka. Redaksinya ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yang disertai dengan kata yang mengandung pengukuhan. Sesungguhnya, dan penegasan bahwa, kami telah mengutusmu, hai Nabi Muhammad, dengan hak, yakni dengan benar, dan membawa kebenaran. Pemilihan beliau sebagai Rasul adalah benar dan hak. Risalah dan ajaran yang disampaikannya juga benar dan hak, karena semuanya dari kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keengganan mereka untuk percaya, sangat menyedihkan bahkan merisaukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Nabi Muhammad diingatkan, bahwa engkau hanya kami tugaskan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan karena itu pula, penutup ayat ini menghibur beliau bahwa, dan kamu, wahai Muhammad, tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Mereka yang mengingkari risalahmu dan menolak Al-Quran sebagai firman Allah, adalah penghuni-penghuni neraka. Karena mereka penghuni neraka, maka wajar jika mereka tidak beriman kepadamu.